Nah, waktu saya diminta bicara mengenai dunia penyuntingan, sebetulnya itu kalau di dunia penerbitan ada banyak sekali jenis editor. Ada namanya editor akuisisi, yaitu yang bertugas mencari naskah, baik naskah asing ataupun naskah lokal. Ya kan, dia akan bertugas mereview naskah gitu, dan juga dia mungkin akan mendekati ke penulis. Jadi misalnya teman-teman punya keahlian ya kan, atau mungkin sering nulis di mana, itu nggak mustahil nanti teman-teman akan didekati oleh penerbit. Nah, itulah disebut editor akuisisi. Nanti setelah masuk ke editor akuisisi, ada juga editor pengembangan ya kan, atau developmental editor. Dia itu yang bertugas mengembangkan ide. Karena kadang kalau buku non fiksi itu beda dengan non fiksi, dia itu lebih kayak menjual keahliannya, ya kan, skillnya. Nah, seringkali juga itu para pakar, mereka tuh mungkin pinter dalam bidangnya, tapi kadang nggak tahu harus nulis apa. Gitu kan. Mungkin banyak yang pinter masak, gitu kan ya, atau mungkin sangat jago di bidang semiotika, atau mungkin dunia permesinan, ya kan. Nah, tapi kalau saya datang orang editor bilang, silakan tulis buku, mungkin akan bingung, apa yang saya tulis ya, gitu loh. Nah, itu akan dibantu oleh editor pengembangan itu. Dia akan membantu misalnya mengecek, misalnya dia adalah seorang ahli yoga, ya kan. Kalau menulis buku, apa ya yang ditawarkan ke audiens, gitu. Misalnya kayak kemarin mungkin dibahas ya sama Gusmo tentang melihat tren. Nah, itu juga perlu dikuasai oleh editor. Nah, dia harus tahu kira-kira tren sekarang kayak apa sih. Gitu. Ini skill yang sebenarnya harus dipunyai oleh baik editor maupun penulis. Ya kan? Nanti misalnya itulah yang akan digunakan untuk membimbing para penulis-penulis ini non fiksi, gitu. Nah, tepatnya adalah nanti dia itu akan benar-benar menjadi teman diskusi penulis. Saya ngobrol, ya kan, saya sedang mendekati dokter, ya kan, dokter anak, ya kan, kita bahas kira-kira apa sih yang lagi menarik di bidang ini, kedokteran anak, gitu. Kira-kira isu apa ya, dan mungkin dibandingin buku yang lain, apa yang kira-kira bisa hal yang baru yang bisa ditawarkan kepada pembaca. Nah, kemudian setelah selesai di situ ya, itu belum kelar, karena editor ini dia akan berhubungan dengan pihak-pihak di luar sana. Jangan lupa nanti ada yang namanya kayak desainer cover gitu, atau mungkin layouter, ya, dan itu kan juga berlaku di mana-mana, bahkan mungkin di koran juga demikian. Nah, misalnya kalau dengan saya nanti, kalau saya ada seorang editor ya, terus dia buku ini akan dibuat dengan ilustrasi. Nah, itu dia harus menyampaikan ke ilustrator, kira-kira kayak apa sih gaya yang tepat buat buku tersebut, gitu. Dan ini juga si editor dia juga harus mempertimbangkan pembacanya. Misalnya ini buku yang sangat berat, gitu ya. Kalau ini harus dipertimbangkan agar tidak terasa melelahkan. Nah, itulah ini harus siapa ini bisa digunakan ilustrasi yang menarik, ya kan, atau mungkin bisa bermain dengan pilihan katanya atau pilihan judul. Ini semua ada di bagian pengembangan. Itu pokoknya dia fokus di bagian pengemasan buku. Nanti setelah itu akan ada namanya editor substansi. Nah, dia itu yang fokus banget ke konten, ya kan. Jadi kayak misalnya ini naskahnya enak nggak ya dibaca, gitu. Karena kan mungkin teman-teman bisa ya, karena pernah menemukan naskah yang udah dipahami kok susah sekali sih, nggak masuk ke otak, gitu. Bisa jadi memang bukan karena kita yang bodoh ya, tapi karena memang naskahnya itu yang sulit dipahami, gitu. Karena mungkin kalimatnya nggak efektif, bertele-tele, berputar-putar, atau mungkin menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan audiens. Misalnya kayak ini buku remaja, tapi banyak sekali menggunakan istilah-istilah, ya kan, mungkin yang sangat ilmiah, dan itu nggak mungkin dipahami oleh anak di usia itu. Nah, itu juga perlu dipahami oleh editor ya. Jadi supaya bisa membantu mengarahkan penulis. Terus kemudian juga pastikan agar semua data di buku itu akurat. Kadang-kadang non fiksi. Non fiksi itu kan kekuatannya adalah selain masalah ini ya, referensi penulis, juga masalah data. Bagaimana agar semua data di situ ataupun semua materi yang dalam buku itu bisa mendukung hipotesis si penulis.
Nah, itu sebabnya memang antara editor tuh harus sering banget diskusi dengan penulis, harus menyamakan visi misinya ya, harus sama. Jadi supaya apa, bisa membantu si penulis untuk menghasilkan karya yang maksimal. Nah, nanti terakhir ya kan, itu ada namanya copy editor. Dia itu yang bertugas untuk memeriksa aksara, jadi kayak EYD-nya gitu, atau WB, terus pastikan nggak ada namanya typo, nggak ada saltik, itu udah bagus semua. Terus cek itu daftar isinya, itu karena seringkali kan ada ya daftar isinya itu beda. Misalnya di bab 1 di halaman 5, tapi ternyata setelah kita cek di isinya di halaman 7. Nah, itu bagian dari pemeriksaan aksara, memastikan agar semuanya itu tepat. Nah, kadang itu ada penerbit yang memasukkan semua fungsi ini ke dalam satu orang. Sementara ada juga yang udah memisah-misahkan gitu. Jadi memang itu ada di tangan penerbit ya, kira-kira mau mempergunakan, menerapkan gaya seperti apa. Tapi ini kira-kira pekerjaan editor ya kan. Jadi bisa aja dikerjakan oleh satu orang, meskipun ada juga dibagi ke dalam beberapa orang. Gitu. Next. Nah, ini kira-kira gambaran ya kan bagaimana proses naskah di penerbit. Ya kan, jadi itu mungkin waktunya ini ya dari tahap akuisisi sampai distribusi bisa setahun kadang ya kan. Karena memang mungkin ya kayak tadi itu yang saya sampaikan bahwa ini kan naskah non fiksi itu. Jadi kadang memang dia itu terlalu sibuk ya. Mungkin kita ingin meminta naskah ke seorang ekonom ya kan. Dia sangat sibuk sekali gitu sehingga kadang nggak punya waktu dan mundur. Nah, itu bisa sampai setahun bahkan lebih dari setahun gitu. Tapi kalau umumnya itu ketika naskah sudah siap itu butuh waktu sekitar 3 sampai ya 5 bulan lah sampai akhirnya terbit siap di tangan pembaca kayak gitu ya. Jadi akuisisi nanti kita akan ngembangin setelah kita dapat orangnya kan. Kita akan ngebahas ngembangin ide, terus bahas kayak gimana sih masalah kontennya, substansinya. Setelah selesai, baru masuk ke tahap copy editing. Nah itu di copy editing itu bisa sampai 2 atau 3 kali, ya kan. Terus setelah di copy editing, ya kan, itu akan masuk ke setting di layout. Nah setelah di layout itu akan dicek lagi tuh, ya. Karena kan kalau di layout karena sekali ini ya bubrah apa yang kayak jadi kacau gitu susunannya, dicek lagi. Nah setelah itu masuk ke setting lagi. Nah setelah itu selesai, ya kan, baru kita bisa kirim ke percetakan gitu. Saya kira seperti itu ya. Jadi memang ada banyak sekali orang-orang terlibat dalam proses penerbitan buku. Gitu. Coba next. Nah, ini kira-kira yang akan dikerjakan karena tadi kita akan bicara mengenai editor yang sifatnya lebih ke konten ya. Jadi aku akan nyampeinnya yang masalah editor substansi aja. Nah, jadi teman-teman kalau kita itu mau menyunting naskah, ya kan, entah naskah kita sendiri ataupun naskah orang lain, karena kadang itu kan sebelum kita ngirim naskah ke penerbit, ada sebaiknya kita melakukan swasunting. Gitu. Nah, pertama adalah kita harus pastikan sistematikanya. Gitu. Nah, kalau untuk non fiksi itu pastikan juga ada pengantar, ya kan, dan juga kesimpulan. Pengantar itu memberikan gambaran kira-kira seperti apa sih isi buku ini. Gitu. Jadi bedanya dengan buku fiksi, para pembaca non fiksi itu membeli buku, ya kan, atau membaca sebuah tulisan itu karena dia sudah punya ekspektasi nih. Oh, aku akan menemukan tema seperti ini, tema feminis misalnya, atau tema agama, atau tema sosial budaya, terserah. Tapi dia udah tahu, gitu. Jadi sebaiknya silakan langsung letakkan konflik itu di awal, gitu ya kan. Karena kalau terlalu lama kayak fiksi segala ya itu bakalan bosen. Misalnya kita mau ngebahas mengenai dampak efisiensi pemangkasan di kementerian ya kan. Nah itu kan kalau kita masih ngasih pengantar itu orang udah kayak nggak keburu deh. Gitu. Jadi itu teman-teman juga pastikan agar untuk meletakkan seawal mungkin lah ya, seawal mungkin masalah di tulisan kita. Semakin singkat tulisannya, semakin awal itu semakin bagus. Jadi orang langsung tahu, oh ya ini yang ingin ku ketahui jawabannya. Dan terakhir juga nggak kalah pentingnya sertakan kesimpulan, ya kan? Karena kan ada udah banyak banget ya, udah banyak sekali tulisan itu. Tetap aja tuh pembaca butuh kesimpulan dari penulis. Sebetulnya apa sih? Jadi setelah kamu itu menyajikan masalah dan juga sekian banyak pembuktian hipotesis itu,
apa sih yang apa kesimpulanmu? Ya sebenarnya ini juga agak mirip dengan skripsi teman-teman ya. Ya kan ada kayak bab 1, ada pengantar, ada masalah, terus bagaimana itu terpecahkan dan kemudian ada kesimpulannya gitu. Dan juga pastikan ya teman-teman ya, agar teman-teman itu, agar tulisan tersebut itu mencantumkan semua bukti-bukti pendukung. Ya kan? Jangan sampai misalnya kita berhipotesis bahwa membuang sampah itu tidak bagus gitu kan ya. Tapi di dalam buku itu kita menyajikan bukti yang menunjukkan sebaliknya. Ya kan? Itu yang namanya celah logika. Kalau di fiksi itu plot hole gitu kan ya. Kayak nggak nyambung gitu. Nah, juga yang terakhir adalah kalau kalian sedang membahas sistematika, pikirkan fitur-fitur apa aja yang perlu ada dalam setiap bab gitu. Intinya karena ini kan buku non fiksi, mungkin kadang tidak semenghibur buku fiksi ya kan. Meskipun sangat-sangat bisa loh itu kita memasukkan unsur fiksi dalam sebuah buku non fiksi. Misalnya nih ya, kasih story, kasih cerita ya kan. Karena orang itu cenderung lebih mudah mengingat cerita ketimbang cuma teori belaka. Kayak misalnya teori 1 tambah 1 sama dengan 2 ya kan. Tapi orang kan lebih mudah ingat misalnya kayak 1 permen ya kan dimasukkan ke dalam toples dengan 1 permen, hasilnya ada 2 permen. Itu kan lebih mudah diingat ya kan. Jadi misalnya teman-teman nanti mau nulis buku non fiksi ya kan, atau mungkin sedang kebetulan mendampingi penulis non fiksi, coba deh kalian bisa kayak mengusulkan, coba deh kasih story. Terutama adalah story yang relate dengan pembaca yang dituju. Gitu. Kayak misalnya ngebahas mengenai buku yang tentang persistensi, ya kan? Mungkin bisa kasih ilustrasi. Kalau saya itu bukunya untuk buku Pak mahasiswa ya, bisa disampaikan gimana agar persisten saat mengerjakan skripsi, ya kan? Itu bisa kasih contoh seperti itu, kan itu lebih relate, ya kan? Ketimbang misalnya menyajikan kisah tentang seorang nenek, ya kan, nenek yang ingin sehat. Nah itu mungkin akan jauh dari bayangan teman-teman yang masih belia, yang mungkin nggak merasakan susahnya menjadi orang tua, begitu. Nah fitur itu kan kayak contoh kasus, nanti kayak perlu nggak ya ada catatan kaki, ya kan? Nah itu ada macam-macam jenisnya. Coba berikutnya. Next. Ini daftar isi ya. Nah di non-fiksi itu juga sangat wajib ada daftar isi, ya kan? Nah jadi aku tuh memang kayak kalau misalnya di fiksi itu kayak kita menghindari apa sih spoiler. Itu kalau di non-fiksi itu malah nggak apa deh, semakin bagus, semakin banyak tulis semakin bagus gitu, ya kan? Jadi ini penting. Ada kayak non-fiksi kan kayak kasih tahu nih apa sih daftar isinya. Ini wajib ada dalam setiap buku non-fiksi. Gitu. Tapi nanti bisa dikembangkan kayak gimana layoutnya, ya kan? Jadi supaya orang tuh nggak takut dulu, nggak jiper baca buku-buku non fiksi. Nah itu kan ketahuan ya teman-teman, itu ada pendahuluannya tuh, ya kan? Nah itu nanti bagi ke dalam beberapa bab, bagian terus ada bab-babnya. Kemudian terakhir tuh ya ada kesimpulan, gitu. Terus next. Nah ini contohnya ya pendahuluan, itu bisa di layout sebagus mungkin. Nah itu juga itu akan ada masukkan ke dalam ini ya, editor tadi itu pengemasan ya. Nah itu akan didiskusikan dengan teman-teman di layout. Itu menentukan dia akan setelah dia ngobrol dengan misalnya kayak dengan penulis dokter itu ya, dia bisa tahu bahwa oh iya nanti jadi buku ini ya tidak akan sekedar menyajikan teori-teori, tapi akan menyediakan kayak contoh kasus, ya kan, tanya jawab dengan pasien-pasiennya. Nah itu kalau cuma ditulis jujur itu pastinya kan nggak menarik toh, dan juga akan membingungkan. Nah itulah kenapa pentingnya permainan layout gitu. Nah itu kan juga itu langsung disampaikan apa sih masalahnya gitu, kayak misalnya dia apa tuh, dia masalahnya, nah kayak ada masalahnya langsung dijawab, jadi pembaca langsung tahu oh ini akan saya temui dalam buku ini. Dan terakhir ada kesimpulan seperti itu.